Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali melanjutkan kajian tafsir juz amma. Pada kajian terakhir sebelum PPKN, kita sudah menyelesaikan surat At-Takatsur dan Al-Asr. Malam hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini merupakan surat Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi hijrah, dan ayatnya terdiri dari 9 ayat. Baik, dengan mengharap keberkahan dan rahmat dari Allah, kita akan baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Ini 9 ayat dalam surat Al-Humazah. Kalau kita lihat terjemahannya, sering diartikan dengan Al-Humazah itu pengumpat atau pencela. Tapi yang tepat adalah orang yang banyak, orang yang sering mengumpat. Karena kalau tidak dikatakan sering, semua kita masuk dalam kecaman ayat ini, karena mungkin kita pernah 1-2 kali mencela, mengumpat dan seterusnya. Baik, kita baca dulu syarhul kalimat, penjelasan kata-kata dalam surat Al-Humazah. Yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang banyak mengumpat, banyak mencela. Kata wail diartikan kalimatun yutlabu bihal azab, suatu kata yang menuntut adanya azab. Kalau kita lihat terjemahannya, diartikan dengan celakalah, binasalah. Berarti di sini celakalah setiap orang yang banyak dan sering mencela. Wailun dimulai dalam suatu surat itu hanya 2 dalam Al-Quran. Wailun likulli humazatil lumazah, ini surat Al-Humazah, dengan Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin, celakalah orang yang melakukan kecurangan dalam hal menimbang. Kalau dia membeli dari orang lain, dia minta timbangannya dipaskan, dia setauku. Tapi kalau dia yang menjual, maka timbangannya itu dikurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi baik Al-Humazah maupun Al-Mutaffifin sama-sama merugikan orang lain.
Kalau al-humazah itu merugikan orang lain dari sisi akhlak, sedangkan al-mutaffifin dari segi perdagangan bisnis. Wa wadin fi jahannam, dalam tafsir-tafsir klasik kata wadi itu diartikan dengan sesuatu lembah di neraka jahanam. Al-humazah kasirul hamzi wal lamzi, yang disebut dengan humazah ini bentuk jamak kata mubalaghah. Kalau mungkin dalam bahasa Inggris disebut superlatif, saking seringnya. Kasirul hamzi wal lamzi. Apa hamzu dan lamzu ini? Ada yang menyamakan al-hamzu yaitu al-lamzu. Jadi kata al-lamzu ini memperkuat al-hamzu. Tapi ada yang membedakan, kalau al-hamzu itu mencela orang langsung di depannya. Kalau al-lamzu seperti ghibah, mencela orang tapi tidak ada orangnya, tidak di hadapannya, di belakang. Ada juga yang mengartikan al-hamzu ini mencela dengan gerakan, dengan isyarat, dengan kerlingan mata. Sedangkan al-lamzu mencela dengan ucapan, dengan kata. Nah, semua bentuk pendapat itu kalau dalam tafsir bisa diterima dan bisa jadi saling menguatkan. Kadzalika wa hum at-ta'anun wal munhirun al-uyub lil ifsad. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang selalu menampakkan aib orang lain dalam rangka merusak, bukan dalam rangka mencari kebenaran. Kalau saksi kan bisa saja mengangkat aib orang lain, menampakkan aib orang lain, tapi kan bukan pengadilan. Itu tidak jadi masalah. Tidak untuk merusak, tapi untuk memberikan kesaksian. Berbeda kalau al-humazah dan al-humazah. Baik, yang kedua jamaah mal wa adada, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ay ahsahu wa a'addahu li hawadithid dahr. Jadi mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya serta mempersiapkannya untuk keturunannya, bahkan hingga 7 turunan, sehingga menghalangi dia untuk bersedekah. Selalu merasa eman kalau bersedekah, karena ini untuk keturunan saya. Wah, ini nanti akan berkurang harta saya dan seterusnya. Jadi kesibukannya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung menghalanginya untuk bersedekah. Karena mengumpulkan harta itu sebenarnya tidak ada masalah. Orang beragama, menjalankan agama butuh harta. Mau naik haji butuh harta, mau berkorban butuh harta. Tapi di sini dikatakan jamaah amalan, bukan dikecam mengumpulkan hartanya. Yang dikecam itu akibat dari mengumpulkan harta dan menghitung-hitung itu, yaitu tidak mau bersedekah, enggan untuk bersedekah, merasa eman kalau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Lebih parah lagi, yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa harta bendanya akan mengekalkan hidupnya. Jadi kalau harta banyak, usianya lebih panjang. Karena kalau dia sakit bisa cari dokter terbaik, ke rumah sakit terbaik. Nah, dia menganggap begitu. Ya, anggapan ini sudah tentu dibantah oleh Al-Quran. Kalla, ya, tidak demikian. Mau orang kaya sekaya apapun, kalau ajalnya sudah datang, ya, dokternya sehebat apapun, kalau ajalnya sudah datang, ya dia nggak bisa dengan kekayaannya dia memperpanjang ajalnya. Ai laisa al-amru kama yad'amu wa yazunnu. Bukanlah perkara
seperti yang dia klaim, seperti yang dia kira bahwa dengan harta banyak hidup akan lebih kekal. Layum badanna ay layum rahanna fil hutama. Layum badanna artinya benar-benar akan dilemparkan. Jadi ada dua penguat di sini, huruf lam dalam bahasa Arab. Huruf lam kalau ketemu fi'il mudhari ini berarti menguatkan. Kemudian di belakangnya ada nun taukid. Layum badan betul-betul benar-benar akan dilemparkan secara hina-hina ke dalam neraka hutama. Apa itu al-hutama? Ay an-nar allati tahtumu kullu ma yulqa fiha. Yaitu api neraka yang akan melelehkan, melumat semua yang dilempar ke dalamnya. Ya, saking panasnya. Kemudian tattari'u 'ala al-afidah, menembus hingga ke hati. Ayat tasrufu 'ala al-qulub wa tuhriquha. Jadi panasnya api neraka hutama itu langsung menembus ke hati ketika pertama kali seseorang dilemparkan. Kalau orang bakar sesuatu kan yang terasa panas itu bagian luarnya. Kalau neraka hutama langsung menembus ke hatinya, seakan-akan ingin menyiksa hatinya dulu karena dia sering merusak hati orang lain dengan bergibah, dengan mengadu domba, dengan mencela dan seterusnya. Muqsadah ay muglaqah mutabbaqah. Penghuni neraka hutama itu tertutup oleh api neraka hutama. Jadi nggak bisa keluar. Bahkan bertingkat-tingkat api di atasnya. Fi amalin mumaddada ay yu'adzabun finna bi a'midatin mumaddada. Mereka disiksa di dalam api itu dengan diikat di tiang-tiang. Jadi 4 ayat terakhir ini menjelaskan tentang kengerian atau kedahsyatan neraka hutama. Na'udzubillah min. Baik, sekarang kita masuk pada tafsirnya. Makna ayat qauluhu ta'ala wailul likulli humazatil lumazah yata'adu rabbaka wa ta'ala biwadin fi jahannam. Firman Allah, celakalah bagi setiap orang yang banyak mencela dan mengumpat. Allah ancam dengan sebuah lembah di neraka jahanam. Yasiru bisodidi ahli nar wa quyuhihim, di mana di lembah itu mengalir nanah penghuninya, juga mengalir muntahannya. Ya. Saking buruknya tempat itu ya. Jadi ada mengalir nanah, ada mengalir muntah, dan mereka minumnya itu minumannya. Kullu humazatin lumazah, setiap orang yang banyak mencela, banyak mengumpat. Ya, tadi dikatakan pendapat pertama humazah itu sama dengan lumazah, sehingga lumazah menguatkan humazah. Ada yang berpendapat humazah itu mencela di depan, lumazah itu mencela di belakang. Pendapat ketiga mengatakan humazah mencela dengan gerakan, dengan kerlingan mata, dengan isyarat. Lumazah mencela dengan ucapan, atau sebaliknya. Nah, terlepas dari berbagai pendapat itu, yang jelas humazah ini merugikan orang lain baik dengan gerakan maupun kata-kata. Dia merendahkan, meremehkan, bahkan cenderung mengadu domba orang lain. Karena itu dikatakan di sini kullu mubtabin ayyabin, semua orang yang suka bergibah, semua orang yang suka menampakkan aib orang lain, mimman yamshuna bin namimah, dan juga orang-orang yang selalu mengadu domba, namimah. Ada satu hadis Nabi ya, tidak akan masuk surga
nama la yadkhulul jannata nama, orang yang suka mengadu domba. Wa yabghuna lil barra al aib, juga mencari aib orang lain untuk ditampakkan dalam rangka merusak reputasi seseorang. Nah, jadi itu kecaman Allah, ancaman Allah berupa lembah di neraka jahanam, atau kalau diartikan secara bahasa berarti mereka akan mengalami kebinasaan, mereka akan mengalami kecelakaan, mereka akan mengalami kerugian. Wail, dari kata wail tadi. Kemudian alladzi jama'a malan wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhladahu. Hada wasfun akhar li tilkal humazah al-humazah. Ini adalah sifat yang lain dari orang yang suka atau sering mencela, sering mengumpat, yaitu apa? Mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya sehingga enggan untuk disedekahkan di jalan Allah. Bahkan dia mengira hartanya akan mengekalkan hidupnya. Wa huwa annahu jama'a amalan katsiran min haramin wa halalin. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli apakah halal atau haram, semua masuk ke kasnya. Wa 'adadahu ay ahsahu, dia menghitung-hitungnya. Wa 'arafa miqdarahu, selalu dalam ingatannya itu tahu persis jumlah hartanya. Jadi hartanya itu disimpan di hatinya, jadi berat untuk dikeluarkan. Wa 'addahu li hawaditsid dahri, bahkan dia siapkan untuk keturunannya. Dia khawatir kalau keturunannya itu gak bisa makan. Kama yaz'am, sebagaimana yang dia klaim. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkan hidupnya. Ay yazunnu annahu la yamut li kathrati amwalihi, dia mengira bahwa dia tidak akan mati karena banyaknya hartanya. Wa mata kana al yunji minal maut, kapan harta itu menyelamatkan seseorang dari kematian? Ini pertanyaannya berarti menyangkal bahwa nggak ada harta itu menyelamatkan orang dari kematian. Beberapa waktu yang lalu kita dengar salah seorang kaya raya di Malang ini dibawa dari Kalimantan ke Jakarta dengan jet pribadinya, tapi belum sampai Jakarta sudah dinyatakan meninggal. Artinya kekayaan, kalau Allah sudah menentukan ajal seseorang yang kaya itu ya tidak bisa mengekalkan hidupnya. Innahul ghurur fil hayat, harta benda itu adalah sesuatu yang menipu. Lau kana al-mal yukhladu ahadan la akhlada qawlun, seandainya harta itu bisa mengekalkan seseorang, maka korun pasti akan kekal hidupnya. Kita tahu Al-Quran menceritakan dalam surat Al-Qasas tentang korun, orang yang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Musa. Saking banyaknya hartanya, beberapa kunci gudangnya itu nggak sanggup dibawa oleh sejumlah orang kuat. Dan memang harta yang sesungguhnya itu harta yang tampak, bukan harta virtual, bukan harta yang sudah jadi kertasnya. Karena kertas itu nggak senilai dengan nilainya. Harusnya uang itu kan uang emas, uang perak, baru senilai dengan harta itu. Tapi kalau sudah diganti dengan kertas, apalagi diganti dengan virtual, orang bisa membobol dan seterusnya. Nah, pada masa korun itu ya hartanya asli, sehingga tumpukan hartanya di banyak gudang, dan kuncinya itu saking banyaknya hartanya tidak sanggup dibawa oleh sejumlah orang tua.
Ini menunjukkan banyaknya harta korun. Tapi bagaimana kesudahan korun? Dia dibenamkan oleh Allah di dalam tanah beserta seluruh harta bendanya. Jadi ada pembenaman lokal, tetangganya nggak terbenam. Penduduk kota di mana korun tinggal tidak terbenam. Umat Nabi Musa yang ada, yang beriman, yang dulu menginginkan harta korun tidak dibenam oleh Allah, tapi hanya korun dan hartanya saja. Karena itu kalau ada orang dapat harta di dalam tanah biasanya disebut harta karun, harta korun. Baik. Karena itu Allah bantah di ayat keempat, wa qauluhu ta'ala kalla. Tidak demikian. La yukhribuhu maluhu bal wa izzatuna wa jalaluna la yumbadanna ayyatrohanna fil hutum. Jadi dibantah oleh Al-Quran bahwa harta tidak bisa mengekalkan hidup seseorang. Karena kalau harta itu bisa mengekalkan hidup seseorang, banyak orang miskin yang keluar lagi. Tapi ternyata tidak, selalu ada orang miskin di mana-mana dan di setiap waktu. Itu artinya bahwa harta tidak bisa mengekalkan hidup seseorang. Bahkan Allah katakan orang semacam ini, yaitu yang suka mengumpat tadi, kemudian yang menghitung-hitung hartanya sehingga enggan bersedekah, kemudian ditambah lagi dengan keyakinan bahwa hidupnya akan kekal dengan banyaknya harta, akan dilempar secara hina-hina ke dalam neraka utama. An-narul mustaqirrah allati tahtumu kullu ma yulqa fiha. Neraka utama itu adalah neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala yang akan melelehkan semua yang dilempar ke dalamnya. Secara umum menurut hadis sahih, panasnya api neraka itu 70 kali panasnya api di dunia. Api di dunia itu sudah sangat panas, apalagi ini dikatakan oleh Rasulullah 70 kali. Kemudian wama adraka mal hutamah. Nah, biasanya kalau ada wama adraka ini menunjukkan keagungan, artinya kedahsyatan ciptaan Allah itu. Seperti wama adraka ma lailatul qadar, wama adraka ma yaumuddin, wama adraka ma qari'ah, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah pakai wama adraka, selalu Allah jawab di belakangnya. Nah, kalau kita buka Lailatul Qadar itu wama adraka ma lailatul qadar, terus dijawab Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Wama adraka ma qari'ah, apa jawabannya? Apa jawabannya? Yauma yaqulun nas kal farasil mabsus wa taqulul jibal kal ihnil manfus. Itu dijawab langsung oleh Al-Quran. Begitu juga ketika kita tadi membaca surat Al-Fitr, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, dijawab langsung oleh Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Hari di mana seseorang tidak lagi bisa mendapat bantuan dari orang lain, walaupun itu kerabatnya, pasangannya, anaknya, ayahnya, ibunya, semuanya sendiri-sendiri. Itu keadaan nanti di hari Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, begitu juga dengan neraka hutama, ya. Jadi wama adraka mal hutama ini dijawab oleh Allah dalam 4 ayat terakhir, yang merupakan kengerian atau kedahsyatan neraka hutama. Hadzal istifham li ta'zimi amriha wa tahwili sya'niha. Pertanyaan ini untuk menunjukkan betapa dahsyatnya urusan tentang neraka utama itu dan dahsyatnya eksistensi keberadaannya.
Wa bayyanaha ta'ala biqaulihi. Allah menjelaskan tentang neraka hutama itu dengan firman-Nya, satu, narullahil muqadah, ay al-mustaqirrah al-muta'ajjijah, api yang menyala-nyala, yang siap untuk membakar, melelehkan orang yang akan masuk ke dalam. Yang kedua, allati tattari'u 'ala al-afidah, yang mana panasnya itu langsung menembus ke hati, tidak hanya luarnya yang panas, tapi langsung membakar ke dalam hati, afidah. Ay tashraqu 'ala al-qulub wa tuhriquha, menembus ke hati kemudian membakarnya. Kalau kita bakar sate, apakah langsung dalamnya, tengahnya yang panas? Kan enggak, bagian luar dulu. Jadi kalau neraka hutama langsung di samping luarnya yang panas, dalam tengahnya juga panas. Innaha alaihim muqsadah, api itu berada di atas, menutupi para penghuninya, sehingga mau keluar kemana? Seakan-akan mereka disiksa di dalam kem, tapi kemnya itu terbuat dari api. Inna nar ala ulaikal hamazin al-lamazin mutabbaqah mughlaqatul abwab. Jadi api itu berada di atas orang-orang yang suka mencela dan mengumpat tadi, seakan-akan menutupi mereka, tidak ada pintu untuk keluar. Yang keempat dan yang terakhir, fi amadin mumaddada, ay yu'adzibun fin nari bi amadin mumaddada. Mereka disiksa di neraka hutama itu dalam keadaan terikat di tiang-tiang yang panjang-panjang. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Kaifa yakunu ta'dzibuhum, bagaimana azabnya yang sesungguhnya. Ya, kita hanya diberikan gambaran lewat 4 ayat tadi. Idlam yattaliquna Allah ta'ala an kaifiyatihi, Allah tidak menampakkan kepada kita bagaimana gambaran sesungguhnya azab untuk al-humazah dan al-humazah. Nah, itu tafsir singkatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau baca ayat ini atau surat ini dalam sholat punya gambaran apa sih kandungan ayat ini. Oh, pertama kecaman terhadap para pengumpat, para pencela, para penggibah. Ayat keduanya kecaman terhadap yang suka mengumpulin harta tapi tidak mau menyedekahkannya, selalu menghitung-hitung. Juga demikian dia menganggap bahwa hartanya mengekalkan hidup. Karena itu dibantah oleh Al-Quran dan bahkan diancam dengan neraka hutama, akan dilempar ke neraka hutama. Kemudian Allah bertanya tentang neraka hutama itu, tapi Allah sendiri yang menjawab di 4 ayat terakhir bahwa neraka hutama itu 1 menyala-nyala, 2 langsung menembus ke hati, 3 menutupi penghuninya sehingga tidak bisa keluar, dan mereka terikat dalam tiang-tiang yang panjang. Ya, singkatnya kira-kira begitu ya. Sekarang kita bagian ketiga, apa pelajaran yang bisa diambil? Ada 4. 1. Takriru aqidatil ba'tsi wal jazaa, peneguhan akan akidah hari kebangkitan, hari pembalasan. Jadi kita harus yakin bahwa hari kebangkitan itu ada, karena dengan itu kita termotivasi untuk mempersiapkan diri, memperbanyak amal soleh. Kenapa di dalam Al-Quran dan hadis itu rukun iman biasanya hanya disebut beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena saking pentingnya beriman pada hari akhir itu bisa memotivasi seseorang untuk mempersiapkan diri. Semakin tinggi keimanan seseorang akan hari akhir, semakin kuat untuk beramal soleh. Tapi kalau semakin lemah imannya pada hari akhir, ya dia menganggap hidup hanya di dunia
diri untuk kehidupan hari akhir. Yang kedua, at-tahdhir minal ghibah wan namimah, menghindari perbuatan ghibah, mencela orang lain. Meskipun sesuatu yang kita sebut itu ada pada orang itu, tapi kita nggak boleh mencela, nggak boleh berghibah, dan tidak boleh mengadu domba, menyebarkan fitnah si A, nanti dia datang lagi pada si B menyebut si A dan seterusnya, sehingga keduanya tidak saling sapa dan seterusnya. Sekarang ini kan lebih mudah dengan adanya HP. Kalau dulu harus datang ke orang yang memberitahu, datang ke orang yang memberitahu. Sekarang cukup dengan HP saja. Dengan HP bisa memfitnah orang, mengadu domba orang. Yang ketiga, at-tanbih bil mubtarin bil amwal al-mu'jibina biha, kecaman terhadap yang terpedaya oleh harta benda, yang kagum dengan hartanya, sehingga sulit untuk berinfak di jalan Allah. Kalau Nabi kan membagi harta itu menjadi 3. Yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta yang sesungguhnya, yang kita pakai baju, sepatu, sandal nanti akan rusak pada waktunya, atau mungkin akan kita berikan orang ketika masih layak dan seterusnya. Yang ketiga, yang kita makan nanti akan jadi kotoran. Jadi kita ini memperbanyak yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, harusnya memperbanyak yang pertama, karena itulah harta yang sesungguhnya. Jangan memperbanyak yang kedua dan ketiga. Kalaupun memperbanyak yang kedua atau yang ketiga, bukan dalam rangka memperbanyak, tapi dalam rangka kebutuhan, sesuai kebutuhan. Karena kita harus sehat supaya bisa beribadah, mungkin butuh buah-buahan, mungkin butuh suplemen dan lain sebagainya, supaya kita bisa nyaman, tidak kedinginan, mungkin butuh jajan. Tapi kan sebutuhnya saja, tidak perlu memperbanyak pada 2 hal itu. Justru diperbanyak di harta kita yang sesungguhnya. Karena kalau kita meninggal kemudian masih banyak, ya itu juga akan menjadi milik orang lain, milik ahli waris. Kecuali kalau kita mewasiatkan ini untuk masjid, ini untuk pesantren, ini untuk panti asuhan dan seterusnya, ya 1/3 maksimal wasiat. Yang terakhir, yang keempat, bayanu syiddati adzabin nar wa qaza'atihi, penjelasan betapa pedihnya azab neraka dan dahsyatnya azab itu, berada dalam 4 ayat terakhir. Apa tadi? Narullahir muqadah allati tattari'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddad. Yang pertama, bahwa api itu menyala-nyala dengan sangat dahsyat. Yang kedua, dia langsung menembus ke dalam hati. Yang ketiga, api itu akan menutup penghuni neraka utama itu, sehingga tidak ada celah untuk keluar, tidak ada pintu untuk keluar. Dan yang terakhir, mereka yang berada dalam neraka utama itu diazab dalam keadaan terikat di tiang-tiang yang panjang. Nah, itulah penafsiran Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisyah Tawasir di Kalamil Aliyyil Kabir. Penafsiran yang singkat, yang terstruktur, mulai kosakata, kemudian makna ayat secara global, dan pelajaran apa yang bisa diambil. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya sambil kita menunggu waktu sholat isya. Monggo, kita santai. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kalau kita amati saja dalam menyikapi penguasa, itu banyak yang kritik pada penguasa. Dan kritik itu menampakkan kekurangan kelemahan penguasa. Ini bisa termasuk penguasa. Ya, kritik yang sifat konstruktif sudah tentu, karena negara kita ini negara demokrasi, sebenarnya dalam rangka memberikan masukan supaya ada perbaikan, ada perubahan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan oleh penguasa itu. Selama dilakukan dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang benar, tidak mencaci maki personal daripada penguasa itu, maka itu tidak termasuk humazah. Nabi Musa pernah disuruh datang ke Fir'aun, idhab ila Fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Jadi Allah langsung memerintahkan Nabi Musa, karena Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung tanpa perantara, untuk datang kepada Fir'aun ngomong baik-baik. Bayangkan, kira-kira lebih jahat Fir'aun atau penguasa yang ada di dunia saat ini? Sudah tentu Fir'aun, kan? Allah pun masih nyuruh berkata yang baik-baik, mengingatkan yang baik-baik. Jadi jangan diingatkan dengan cara yang tidak santun. Masalah dia tidak mau setelah kita ingatkan, itu sudah bukan urusan kita. Kezaliman dia akan terbalas nantinya di akhirat. Ya, Nabi Muhammad itu saja hanya penyampai saja. Ya, penyampai saja. Tidak punya kekuasaan untuk menggulingkan dan seterusnya. Dan itulah hidup ini. Yang penting dakwah itu ada dan masuk. Dan dakwah yang seperti itu justru banyak melemahkan hati para orang-orang yang dikatakan tadinya itu kelihatan berbuat zalim. Misalnya ada Umar bin Khattab yang tersentuh, ada Khalid bin Walid. Ya. Jadi memang dakwah ini tetap jalan, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Setelah dakwah itu disampaikan dengan baik, yang bersangkutan malah berbuat zalim lebih banyak lagi, lebih keras lagi, itu sudah urusan Allah nantinya. Siapa yang Allah akan beri kekuatan untuk menumpas kebatilan. Kira-kira itu Allah. Ada lagi? Nomor 4 yang lain. Sebelah sini sudah, sebelah kiri. Atau ibu-ibu mungkin ada yang menyampaikan. Baik, kalau tidak ada, saya sedikit lanjutkan. Jadi pentingnya kita mengaji surat-surat yang sering kita baca dalam surat ini, satu dalam rangka memperbaiki kualitas tadabbur kita, penghayatan kita kepada ayat tersebut, sehingga menambah kekhusyuan. Karena seseorang sholat itu, kata Rasulullah, inna rajula la yansharif wa ma kutiba lahu min sholatihi illa usruhu tusuhu sumunuhu subuhu sudusuhu khumusuhu rubuhu sulusuhu nisfuhu. Seseorang, kata Rasulullah, tidaklah selesai dari sholatnya kecuali dia memperoleh 1/10. Maksudnya pahala dari sholat yang baru dia lakukan itu bisa jadi hanya 1/10, bisa jadi hanya 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan terakhir 1/2. Nabi tidak mengatakan 100%. Jadi nggak ada yang sholat itu dapat kebaikannya maksimal 100%.
Nabi hanya menyebutkan maksimal itu 50%. Nah, salah satu yang mendekatkan kita pada 50% itu ketika kita sholat penuh dengan penghayatan akan apa yang kita baca. Ya, salah satunya dengan belajar kandungan ayatnya ini, tafsirnya. Ya, mungkin tadi kita masih blank gambaran tentang al-humazah ini, apa ini al-humazah. Sekarang kan sudah terstruktur ya, sedikitnya kandungan umumnya sudah. Oh, 3 ayat pertama itu kecaman, kemudian ayat keempat itu pernyataan akan dilemparkan, ayat kelima itu pertanyaan, 4 ayat terakhir itu kengerian neraka utama. Jadi kita sudah sedikit punya gambaran tentang al-humazah. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga menghafalnya. Kalau belum, silakan dihafal dan dipakai dalam sholat-sholatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa-doa Nabi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.